Calon penyerang Indonesia Ragnar Oratmangun beri kabar bahagia untuk pencinta sepak bola tanah air. Bertekad lolos 16 besar, benarkah laga Indonesia versus Vietnam akan seperti medan perang? Laga akan berlangsung panas dan sengit. Pelatih Vietnam Philippe Trosser anggap menghadapi Indonesia bak laga final. Kabar bahagia, Erick Thohir janjikan hal bahagia ini jika timnas Indonesia hajar Vietnam di laga malam nanti. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Saling kenal dan sama-sama butuh menang, Indonesia dan Vietnam akan habis-habisan di laga kedua Piala Asia 2023. Jordi Amat memperkirakan sebuah peperangan. Indonesia dan Vietnam akan berhadapan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memulai turnamen ini dengan kekalahan. Vietnam takluk 2-4 dari Jepang, sementara Indonesia dibungkam Irak 1-3. Dua wakil Asia Tenggara tersebut sempat memberikan perlawanan ke Jepang dan Irak yang secara level masih di atas mereka itu. Tergabung dengan Jepang dan Irak pula yang bikin Indonesia dan Vietnam pada akhirnya harus saling sikut demi kans lolos. Kemenangan di laga kedua nanti akan sangat krusial dalam membuka jalan untuk melaju ke babak selanjutnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya ingin melihat anak asuhnya meraih kemenangan saat bersua dengan Vietnam. Buat Indonesia juga Vietnam, kami sudah lama saling berhadapan, bukan cuma di Piala Asia ini, tapi juga di kualifikasi Piala Dunia. Kami sama-sama kalah di pertandingan pertama, jadi pertandingan ini sangatlah penting buat kedua tim. Kedua tim akan sangat menginginkan kemenangan nanti, kata pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sementara bek timnas Indonesia Jordi Amat sepakat bahwa laga kedua ini adalah kunci buat peluang Indonesia dan Vietnam. Maka ia tak akan heran kalau kedua tim bakal tampil habis-habisan di lapangan. Ya, ini akan jadi pertandingan yang sangat berat. Ini pertandingan yang sangat penting buat Indonesia. Kami tahu ini akan jadi sebuah peperangan di lapangan. Kedua tim seperti yang disampaikan pelatih menginginkan kemenangan. Jadi kami perlu tampil baik dan saya yakin kami bisa melakukannya nanti. Saya harap kalian bisa menikmati pertandingan nanti, ujar Jordi Amat. Baik skuad Garuda maupun Golden Star Warrior jelas sama-sama tak asing dengan kemampuan masing-masing. Hal itu dikarenakan keduanya sudah sering bertemu di berbagai macam ajang. Bahkan dalam kurun 2023-2024 ini keduanya akan saling bentrok. Selain di Piala Asia, dua tim ini juga akan bertemu sebanyak 2 kali pada ajang kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia nanti. Oleh sebab itu, Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia kurang lebih sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan lawannya. Pelatih timnas Vietnam Philippe Trosser tidak menganggap enteng timnas Indonesia jelang duelnya di Piala Asia 2023 di grup D. Hal itu diungkapkan oleh Philippe Trosser saat konferensi pers jelang laga Vietnam melawan timnas Indonesia. Bahkan pelatih asal Prancis itu sudah mengantongi segelintir nama pemain berbahaya. Meski kalah, mereka punya semangat yang kuat dan kita harus bisa imbangi itu dan melihat semua kemungkinan yang terjadi karena dia masih bisa mencetak banyak gol, kata Philippe Trosser. Marcelino Ferdinand disebut satu di antara pemain Indonesia yang cukup baik ketika bermain melawan Irak, berkatnya semangat Garuda berkobar. Nomor 7, Marcelino Ferdinand yang mencetak gol di laga terakhir. Ini jelas bahwa pada gol pertama Indonesia adalah hasil semangat mereka, ujar Philippe Trosser. Selain itu, pelatih berkebangsaan Prancis itu menambahkan dua gelandang inti Garuda, Ivar Jenner dan Justin Hubner juga perlu diwaspadai. Pelatih yang menggantikan Park Hang-seo ini juga berpendapat laga melawan Indonesia seperti final karena partai penentuan bagi mereka. Kita akan saling bertarung secara fisik, mental, taktik, dan menganggap ini seperti layaknya laga final. Baik itu final di AFC, di Asian Games, Piala Dunia, dan AFF, jelas Philippe Trosser.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir janjikan bonus besar kepada pemain timnas Indonesia asalkan bisa mengalahkan Vietnam dan Jepang dalam laga lanjutan Piala Asia 2023. Ia akan memberikan apresiasi jika ada prestasi yang diberikan. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam matchday kedua grup D. Sedangkan pertandingan menghadapi Jepang baru berlangsung pada 24 Januari mendatang. Tentu bukan perkara mudah mengalahkan Vietnam dan Jepang, apalagi di laga perdana grup D skuad Garuda kalah dari Irak. Tiba-tiba sama Vietnam menang, sama Jepang menang. Alhamdulillah itu bonus gede. Jangan dibalik, belum ada prestasi bicara bonus terus, kata Erick Thohir. Ada hasil kasih bonus, apalagi Pak Jokowi. Kemarin SEA Games bonus, cuman saya mau jangan dibalik. Kalau sama Vietnam sama Jepang menang, bonus gede, jangan dibalik, jelas Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menyebut tidak mau memberikan janji sebelum adanya prestasi yang diberikan. Calon penyerang timnas Indonesia asal tim Fortuna Sittard berhasil membawa timnya lolos ke babak 8 besar KNVB Beker atau Piala Belanda musim 2023-2024. Pemain yang dimaksud tak lain adalah Ragnar Oratmangun. Penyerang keturunan tersebut bahkan bermain selama 89 menit ketika Fortuna Sittard menang atas Almere City 2-1. Ragnar Oratmangun diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, sehingga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melakukan naturalisasi terhadapnya. Bermain sebagai posisi penyerang, Ragnar Oratmangun diharapkan bisa mendongkrak performa lini serang timnas Indonesia. Namun Ragnar Oratmangun di klubnya perannya lebih sering sebagai seorang gelandang. Terlihat jelas saat pertandingan melawan Almere City pada babak 16 besar KNVB Beker. Ragnar masuk sejak menit awal, dia diplot sebagai gelandang. Penampilannya cukup apik, bahkan beberapa kali mengirimkan umpan-umpan akurat. Hingga menit ke-89, Fortuna Sittard unggul 2-0. Pada waktu yang sama, Ragnar ditarik keluar. Tetapi saat injury time, Almere City mampu memperkecil kedudukan jadi 2-1. Tetapi sampai peluit panjang berakhir, Fortuna Sittard menang 2-1 dan lolos ke babak 8 besar KNVB Beker. Gol Fortuna Sittard diciptakan oleh Kajser Hus. Dia mencetak brace pada pertandingan tersebut. Ragnar Oratmangun meski tidak mencetak gol, tapi tampil cukup solid di lini tengah. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.